dengan saya Zahron. Kali ini aku mau share materi tentang AutoCAD, yakni 5 perintah untuk mempercepat dalam menggambar. Oke, simak ya videonya sampai habis supaya materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kita masuk perintah yang pertama, yaitu WeBlock. WeBlock itu berfungsi untuk menyimpan objek yang digunakan secara berulang-ulang atau kontinu ya guys. Nah, kita langsung aja buat contoh objeknya, rectangle. Kemudian kita masukkan nilai 400 kali 400 ya. Kemudian kita aktifkan perintah WeBlock, WB atau WeBlock. Kemudian kita pilih pick point, kemudian kita pilih select objeknya, kemudian ini kita kasih nama sample block atau contoh block aja, contoh block. Save. Oke. Nah, ini adalah contoh objek di blok. Kemudian untuk perintah yang kedua yaitu blok. Blok berfungsi hampir sama seperti WeBlock, sama-sama berfungsi untuk menyimpan objek yang digunakan secara berulang-ulang. Kita buat contoh objeknya poligon. Kita masukkan sudutnya 3, kemudian ini pilih terserah ya, sembarang. Nah, kita aktifkan perintah B atau blok. Sini kita pilih pick point, kemudian kita pilih select object, kemudian kita beri namanya contoh blok. Kemudian oke. Nah, ini contoh blok. Nah, bedanya WeBlock sama blok itu terletak pada ketika dia dipanggil gitu. Nah, kalau blok sendiri itu bisa dipanggil ketika masih dalam satu lembar kerja, sedangkan WeBlock itu bisa dipanggil di beberapa lembar kerja atau di lain lembar kerja gitu. Kita ambil contoh ya, misalkan di sini kita tambah. Nah, kemudian kita insert. Nah, di sini kan udah kosong nih, dia soal belum ada gambar yang disimpan. Tapi untuk WeBlock sendiri bisa dipanggil melalui sini di browser ini. Kita bisa cari di sini. Kita ambil dari yang kita buat ini kan contoh blok. Kita open. Terus oke. Nah, di sini. Sedangkan blok sendiri nggak bisa dipanggil melalui beda lembar kerja. Tapi kalau masih di master tag ini, di lembar kerja master tag, kita bisa panggil insert terus contoh blok nih segitiga ini, kita bisa panggil lagi itu ya. Untuk perintah yang ketiga yang akan saya bahas yakni whip out. Kita buat contoh objek persegi panjang, misalkan saya masukkan nilai 400 kali 50. Nah, viewport sendiri berfungsi untuk menutupi objek yang ada di belakang dari objek yang akan kita viewport ini gitu. Misalkan kita aktifkan viewport, kemudian kita klik titik pertama, titik kedua, kemudian titik ketiga, titik ketiga dan titik keempat, klik enter gitu. Nah, ini kan objek
objek viewportnya kan masih di atas nih, kita bisa pindahkan ke belakang dari objek persegi tadi. Kita klik, kemudian klik kanan, lalu pilih send to back. Objek viewport tadi udah berada di belakang objek persegi. Nah, ini kita grup aja supaya mudah. Kemudian kita aplikasikan nih di objek segitiga. Kita move, ortonya dinonaktifkan ya. Lalu kita pindah ke sini. Ini kan belum tertutup nih objeknya, soalnya viewport tadi kan kita pindah di belakang gambar, di belakang objek persegi ini, jadi dia tuh terletak di gambar-gambar lainnya juga. Ini kita bisa naikkan, klik terus pintu front. Nah, ini dia sudah berada di atas objek perseginya ataupun viewportnya, ini juga dia berada di atas gitu. Kemudian untuk yang keempat saya akan bahas tentang ATT atau atribut teks. Kita buat contoh persegi misalkan 400, lalu bawahnya kita buat juga 400 kali 50 ya. Kita copy 1, 2, kemudian kita kasih garis tengahnya sebagai pemisah. Kita aktifkan teks, lalu beri teks nama, dan kita copy ya. 1, 2, ini kita rubah menjadi harga, kita rubah menjadi kode. Lalu kita aktifkan ATT atau atribut teksnya. ATT, ini kita beri kode NA. Oke. Kemudian aktifkan lagi ATT, kita beri kode HA. Kemudian kita aktifkan lagi ATT-nya, kemudian kita beri KO atau kode, kemudian kita blok. Di sini kita kasih nama ATT. Nah, ini di sini tuh kita beri nama, beri kode lagi ya. Ini kita samakan aja KO, kemudian HA, kemudian NA. Oke. Nah, ini. Nah, misalkan nama itu bisa kita ganti nih di sini. Klik aja 2 kali. Lalu kita pilih nih. KO berarti kan kode. Kodenya misalkan C11. Kemudian HA itu harganya kita beri P 1000 lah berapa. Kemudian NA nya atau namanya kita beri misalkan kertas. Gitu ya. Nah, ini contoh dari ATT atau atribut teks. Kemudian yang kelima yang akan saya bahas yakni multi-line style atau ML. ML ini biasanya digunakan untuk membuat dinding, kemudian fondasi, kemudian
intinya objek-objek yang memiliki lebih dari satu garis dan itu sejajar gitu ya guys. Kita ambil contoh membuat dinding, kita klik ML, kita langsung buat pengaturannya dulu. Style, multiline style ini. Nah ini, kemudian kita kasih nama, kita ini ya, ini misalkan dinding. Oke, continue. Ini nah, di sini kita buat pertama, ini kan kita edit dulu nih, yang 30 kita buat menjadi 5,5, kemudian yang 70 kita ubah menjadi minus 5,5. 5,5 itu bata ya guys, bata kan lebarnya 11 tuh, lebarnya 11 cm. Nah 11 cm itu dibagi dua, jadi 5,5 sebelah kanan, 5,5 sebelah kiri. Kemudian tebal dinding kan 15, tebal dinding 15 berarti sebelah kanan 7,5, sebelah kirinya 7,5 gitu. Nah nolnya ini kita rubah aja menjadi 7,5. kemudian kita add lagi, ini minus 7,5 gitu. Ini bener ya, 7,5, 5,5 minus 7,5 minus 5,5. Oke. Nah, kita oke aja, resetkan. Oke. Sini misalkan di sini saya buat contoh kolom ya, kolomnya 15,15. Terus kita copy 8, kita beri jarak 300, kemudian kita beri jarak lagi ke bawah 300. Kemudian kita aktifkan tadi yang multi-line style tadi yang kita udah setting itu, dengan ketik ML, lalu pilih ada justification, scale, dan style, tapi kita nggak pilih ini dulu, kita ketik J, enter, terus kemudian kita pilih 0, kemudian pilih scale. Nah scale-nya ini kita berikan 1 ya, benar. Kemudian kita klik di ini, ordernya ini senternya belum aktif ya, ini saya aktifkan dulu. Tracking setting, cek snapnya, ini kita pilih select all. Satu, 2, 3. Kemudian untuk menutup kita klik J, enter. Ini ya guys, ini contoh multi-line style, lebih cepat daripada kalian membuat dengan cara satu-satu line atau rectangle. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.